yang dibahas oleh pembina tadi, yang disampaikan oleh pembina tadi, nah pas upacara itu apa yang disampaikannya? Cuman ingat Bu, 17 Agustus 1945 sudah. Ada lagi yang dibicarakan. Hari ini kita memperingati apa? Hari Kesaktian Pancasila. Nah, Hari Kesaktian Pancasila yang disampaikan tadi oleh sebagai amanat itu yang dibahasnya ya tentang bagaimana kita untuk mempertahankan Pancasila itu sebagai ideologi di tengah rongrongan itu. Itulah bukti kalau kalian itu cuma mendengarkan tapi tidak menyimak. Yang penting selesai, yang penting ikut upacara, tidak kena marah, dem jadilah. Cari aman. Padahal nak, yang disampaikan benar. Kita kan sekarang ini secara tidak sadar, secara tidak langsung memang banyak budaya-budaya yang sudah bercampur, ya. Orang pakai kebaya yang memang tradisional itu dianggap aneh kalau sekarang. Coba kalau kebaya modern, ya, kebaya gaya Korea, kebaya Korean style, kebaya crop top, ada. Nah, itu contoh dari masuknya pengaruh dari luar kan? Nah, itu dari pakaian, dari bahasa. Dari bahasa, nah banyak sudah terkontaminasi bahasa Indonesia itu. Makanya setiap tahun bahasa KBBI itu harus revisi per 5 tahun. Bukan setiap tahun, tapi per 5 tahun KBBI itu harus revisi. Karena banyak kata-kata yang dari luar itu masuk, harus diserap, harus disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Ini contohnya. Nah, satu lagi nih, giliran ditanya Bu, itu kalian tahu enggak apa yang disampaikan tadi amanatnya? Merenung langsung, nah apalah yang disampaikan tadi. Giliran ditanya Bu, nak kamu tahu hari ini hari apa? Tahu Bu, hari Kesaktian Pancasila. Ya sudah, apa Kesaktian Pancasila? Hari saktinya. Hari Kesaktian Pancasila, apa yang kita untuk kita tingkatkan kira-kira? Nah, itu padahal kalian ini kurikulum merdeka belajarnya P5. Sudah melaksanakan P5. Apa P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kebalik nyebut P5 itu. Woi, ajaib nian. Kurikulum merdeka ini. Coba, kita kan hari ini kebetulan karena lagi memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila itu ada berapa? 5. Sila yang pertama isinya bagaimana? Contoh implementasinya. Ya, beribadah sesuai dengan kepercayaan yang kalian anut masing-masing. Tapi ada muncul lagi pertanyaan Bu, kalau kita punya kebebasan memilih agama kok masih ada yang ditangkap karena kasus munculnya agama-agama baru? Kenapa coba? Ayo, kenapa? Padahal kalau menurut sila yang ke-1 kan orang itu seharusnya bebas memilih agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Bebas beribadah dengan nyaman, dengan tenang. Nah, kenapa? Coba. Ayo, di Hari Kesaktian Pancasila ini minimal kalian harus tahu itu kenapa. Yang di belakang. Ayo. Kenapa? Kenapa akhirnya ada yang ditangkap karena menyebarkan agama baru? Padahal kan di sila pertama itu
Orang punya hak untuk memilih sesuai dengan kepercayaannya. Kenapa? Kenapa? Mengapa? Karena abal-abal. Karena agama yang diakui di Indonesia hanya ada 6. Jawabannya ya karena agama yang ada di Indonesia itu yang diakui hanya ada 6. Nah, kalian boleh memilih di antara keenam itu. Dan orang ateis, tahu ateis? Apa? Tidak mempunyai agama. Apakah dia tidak mengamalkan Pancasila yang pertama? Kenapa? Karena tidak memiliki agama. Berarti dia tidak punya nilai ideologis bangsa dong? Tidak. Yakin? Ayo, datanya apa? Datanya apa? Datanya apa? Jangan ngomong kurang-kurang. Ayo, apa datanya? Nah, baru sila pertama. Kan Hari Kesaktian Pancasila. Ya. Ayo. Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Kira-kira orang ateis itu dia mengamalkan atau tidak Pancasila? Pancasila itu kan ideologi. Ideologi apa? Ideologi bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu disusun berdasarkan itu. Nah, coba. Kenapa? Mikirlah dulu. Nanti kalau ngoreksi mudah. Yo. Nah. Ini anak-anak P5 ini. Itu salah satu contoh mengembangkan penguatan profil pelajar Pancasila. Karena jadi orang yang tidak mempercayai Tuhan itu dia tidak punya ideologi terhadap bangsanya ya, karena tidak memahami makna dari Pancasila gitu. Oh ya. Berarti kalian mengamalkan Pancasila itu? Ya, itu versi jawaban kalian. Sekarang yang kedua, apa sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dalam bagi sembako. Apa? Saling menghargai. Apa lagi? Tolong menolong. Yang belakang? Ayo, Bapak yang di belakang gimana, Bapak? Yang di belakang, Pak. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kalian punya hak yang sama untuk diperlakukan sama. Diperlakukan dengan cara yang beradab. Contoh, diberi pendidikan. Ini salah satu implementasi dari Pancasila itu semuanya berhak mendapatkan pendidikan minimal 12 tahun. Ya, dari SD sampai SMA. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan cuma adil dalam pembagian sembako, BLT, apalagi PKH, apalagi. Nah, bukan cuma adil di dalam bagi sembako aja. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Contoh, tidak membeda-bedakan sesama. tidak rasis, tidak membedakan ada yang orang Jawa, ada yang orang Sumatera, ada yang orang Papua, ada orang Papua. Tidak ada di kelas ini. Yo, ya. Nah, itu. Persatuan Indonesia. Nah, contoh seperti yang kalian laksanakan pada permainan tradisional.
Itu sudah ada nilai persatuan Indonesianya. Di mana nampaknya coba? Kerjasama. Apalagi? Iya, menghadapi perbedaan itu gimana caranya supaya ketemu jalannya bisa lanjut permainan itu walaupun beda-beda. Itu adalah persatuan Indonesia. Aduh, yang di belakang. Contoh persatuan Indonesia. Langsung. Ya, terus apalagi? Tidak rasis. Rasis itu apa sih rasis? Apa rasis itu? Rasis itu R yang pertama. Rasis itu adalah akronim singkatan dari R itu apa? Cari, awas tidak tahu. Dah, itu kalau contoh yang persatuan Indonesia, kerjasama bisa ya. Terus yang keempat, sila keempat. Contohnya apa? Sudah, musyawarah aja contohnya. Iya Bu, contohnya musyawarah karena di situ pokoknya ada Bu tulisannya musyawarah. Contoh melakukan pemilihan umum, pemilihan ketua kelas, terus apalagi kalau ada permasalahan maka dimusyawarahkan gimana caranya supaya sepakat permasalahan itu bisa diselesaikan. Izin panggil Firnanda sama Reza. Ya. Untuk namanya Firnanda sama Reza, silakan keluar sekarang. Komputer. Kasih. Sudah, Firnanda sama kenapa kamu? Sudah. Ayo, siapa tadi? Sudah ya. Terus apa lagi? Yang terakhir sila dia contohnya. Apa contohnya? Pemerataan. Terus kira-kira menurut kalian ini sudah dapat belum keadilan sosialnya? Apa penyebab kalian? Jalan yang mana? Jadi bagi kalian itu belum adil bagi kalian. Keadilan sosial belum nyampe ke kalian karena Berpusat di kota. karena pendidikan berpusat di Jadi menurut kalian itu tidak ada keadilan bagi kalian karena jalannya masih rusak. Iya, berarti kalian merasa tidak diberikan keadilan dari segi sarana dan prasarana. Itu di sini ya. Ya. Keadilan sosial itu kira-kira kalau menurut kalian yang adil itu yang bagaimana? Yang bagaimana keadilan sosial? Dia diperlakukan sama antara si A, si B, si C, ya, dan si D. Ya, A, B, C, D tidak ada perbedaan. Ini dari Pancasila itu. Ya, jangan cuman bisa kalian itu menyebutnya aja di hari Senin. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kencang-kencang nyebut ke ketuhanan yang Maha Esa. Giliran ibu tanya tadi seperti tadi bingung langsung.
ya. Itu. Hari ini disebut hari kesaktian